guys, welcome back to Satria Akun Channel. Oke guys, kali ini si Tuhan aku udah balik ke Jepang lagi. Hari ini aku lagi karantina atau isolasi yang dari pemerintah. Jadi kita kalau datang ke Jepang itu sekarang karantina 3 hari dari pemerintah, terus nanti 4 hari karantina mandiri guys. Nah ini aku udah di hari kedua dan ya kegiatannya cuma makan tidur aja enak guys. Pokoknya gak usah khawatir, makan udah ada yang ngasih, minum juga udah ada yang ngasih, pokoknya tepat waktu lah, mantap. Nah di dalam masa karantina kemarin intinya jangan keluar kamar ya guys. Jadi pokoknya jangan ambil resiko lah kalau karantina di Jepang ini. Yang penting kalian ikutin aturan aja, nggak usah ngapa-ngapain, makan tidur aja, nonton TV, apa-ngapain ya, pokoknya dinikmati aja, oke? Terus aku mau sharing sedikit. Pas kemarin di bandara itu kebetulan aku terbang dari Semarang ke Jakarta ke Singapura ke Nagoya. Sampai sini jam kurang lebih 9 pagi. Itu istilahnya mungkin sekitar dari turun pesawat yang di Nagoya itu 2 atau 3 jam lah guys, aku baru bisa keluar dari bandara. Yang aku kasih tahu ya. Nah yang pertama itu ketika kita turun dari pesawat itu kita nanti suruh nunjukin My SOS kita, My SOS sama surat negatif kita PCR dari Indonesia. Itu yang pertama. Terus nanti di kedua itu My SOS kita di scan kalau nggak salah ya, aku agak lupa yang pertama yang kedua itu. Intinya pokoknya My SOS sama form PCR yang negatif. Kalian kalau bisa form PCR negatif itu yang dari klinik juga ada, sama yang form bahasa Jepang itu juga ada, sama form yang bahasa Indonesia dari Kementerian Kesehatannya Jepang itu kalau bisa kalian siapkan. Itu satu, kedua. Terus di antrian ketiga itu nanti kalian disuruh ambil sampel air liur kayak gini guys. Nah, nanti tuh dapat alat kayak gini guys. Ini tadi aku dapat alat lagi ini buat besok pagi jam 6. Jadi karena besok itu karantina hari ketiga atau hari terakhir dari pemerintah, besok pagi itu harus ngambil kayak gini ya. Harus ngeludah lah istilahnya, ludah sampai batas ini ya. Jadi kalau bisa sih ludah-ludah biasa, jangan sampai sininya keluar semua ya guys. Kayak gitulah intinya, nanti kalian dapat ini kalau di bandara. Oke, next. Habis kita ambil air liur, kita jalan lagi, nanti dijelasin tentang karantina. Oh ya, sama dilihat sertifikatnya vaksin kita yang kemarin. Karena aku sertifikatnya yang pertama dan kedua itu Sinovac, yang kedua Pfizer, aku jadi wajib karantina kayak gini. Oh sorry, maksud aku vaksinnya yang pertama, kedua itu Sinovac, yang ketiga itu Pfizer. Kebetulan ada teman aku itu, dia anak Bali, dia 2 kali AstraZeneca, yang ketiga Pfizer itu dia nggak wajib karantina dari pemerintah. Jadi dia sekarang di hotel sendiri, beda kayak aku guys. Aku sama teman-teman yang lain ini yang istilahnya vaksinnya tidak diakui yang tidak sesuai standar Jepang lah, itu kita harus karantina di fasilitas yang diberikan pemerintah. Tapi ya nggak masalah guys, yang penting kan gratis. Jadi karena kemarin petugas bandarnya kalau Sinovac itu damai gini, jadinya akhirnya aku harus karantina guys. Terus habis itu aku agak lupa ada antrean lagi, tapi yang jelas kita nunggu hasilnya air liur kita tadi. Habis kalau kita negatif, kita suruh maju lagi dari itu ke bawah. Aku jalan kaki terus nanti di bagian imigrasi. Oh sebelum imigrasi harus ngisi form dulu, ngisi form lagi juga, nama dan sebagainya lah pokoknya. Tapi nggak banyak, sekitar pokoknya kita datangnya kapan.
Oh ya, tadi sebelumnya kita juga dicek, jadi boarding pass kalian itu jangan sampai hilang waktu turun dari pesawat itu. Jadiin satu aja. Kalau aku selama turun dari pesawat itu paspor, boarding pass, pokoknya segala apa yang aku punya itu, bahkan dari Jakarta ke Singapura itu masih aku simpen boarding passnya sampai sekarang ini, sampai di Jepang udah berapa hari ini aku simpen, karena nanti pas di bandara itu diminta, nanti akan dimasukkan nomor kursi kalian itu di nomor berapa. Aku ditanya pada saat itu, apakah kamu di nomor kursi ini? Ya, selama penerbangan di kursi itu terus ya, jawabannya gitu aja. Oke guys, jangan lupa ya. 2,000 years later. Yang terakhir itu pokoknya di bagian imigrasi guys. Jadi nanti di imigrasi itu kalian suruh apa istilahnya, cetak. Kalau aku sih karena aku ryugakuse ya, atau mahasiswa itu, jadi aku suruh cetak KTP di situ, Zaryu Card itu, Zaryu Kado itu nanti kalian diminta sidik jari sama scan mata itu. Itu kemarin nyekannya sampai berapa kali, 5 kali atau berapa kali lebih, nggak tahu kenapa, mungkin keliru terus kali. Tapi nggak apa-apa. Yang penting setiap pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa jawab aja, nggak usah khawatir. Jangan lupa menyiapkan sertifikat vaksin itu guys, itu juga perlu dicetak, kalau perlu di print, karena aku sudah siapin semua. Jadi aku siapin PCR yang dari klinik juga, MySOS juga harus sudah hijau sebelum berangkat ke Jepang, jangan lupa harus hijau dulu. Jangan lupa di screenshot juga MySOS nya yang sudah hijau itu, karena nanti biar nggak susah ketika di bandara di Jepang itu, karena kan kalian mesti nanti belum langsung dapat wifi, jadinya MySOS itu kalau bisa yang pas udah hijau ada QR code-nya itu udah di scan dulu, jangan lupa itu nanti ditunjukkan ya. PCR yang dari klinik tadi sama yang form PCR yang dari pihak Jepang itu, bahasa Indonesia bahasa Jepang saya siapin semua buat backup, tapi mereka lebih seneng yang pakai bahasa Jepang. Jadi ketika yang teman-teman lain nggak punya, aku punya, mereka wah tasukarimashita istilahnya, terselamatkan tugasnya kalau ada yang bahasa Jepang. Oke, yang penting jangan lupa capnya dari klinik juga harus asli ya guys, yang form PCR dari Jepang itu. Sertifikat vaksin tadi dan sebagainya jangan lupa, pokoknya syarat-syarat yang diperlukan kalau memang udah siap berangkat ke Jepang. Jadi pokoknya setiap ada pertanyaan nggak usah bingung aja, boarding pass jangan lupa, jangan sampai hilang. Itu nanti juga buat ditunjukin. Udah sampai di imigrasi ditanya-tanya jadi apa, mau jadi mahasiswa atau tokutegino. Kalau tokutegino itu nanti nulisnya kan di form yang sebelum sampai imigrasi tadi itu disuruh nulis 1 tahun 1 year gitu. Kalau nggak salah kemarin aku dengar teman yang tokutegino itu 1 year, karena aku beda kan jadi nggak sama isinya. Habis itu kalau di imigrasi udah clear, baru kalian bisa ngambil koper kalian itu istilahnya nunggu kalian, bukan kita yang nunggu koper. Sekarang koper yang nunggu kita, karena kita paling enggak itu 2 sampai 2, kemarin aku sekitar 2 sampai 2,5 jaman lebih lah baru bisa sampai megang koper itu, karena aku wajib karantina. Jadi aku habis ngambil koper, aku habis serahan kertas-kertas yang aku isi di atas pesawat juga, itu bulletin plates itu nanti juga diisi. Pas waktu itu kemarin aku dikasihnya sebelum naik pesawat, jadi ada 3 form bulletin plates yang buat untuk barang itu atau nemotsu yang warna kuning, sama satunya itu nggak tahu kertas apa aku lupa, pokoknya intinya nama, alamat, nomor paspor dan sebagainya. Apakah kalian pernah tinggal di negara apa pokoknya jawabannya tidak gitu aja, aman lah pokoknya. Terus jangan lupa ya guys, kalian itu paling nggak ke Jepang harus negatif ya PCR-nya, jangan sampai positif ya, karena kalau positif aku nggak tahu ya. Kemarin untung aku sama rombongan itu semuanya negatif ya. Ketika sudah keluar dari bandara, kita udah bawa koper kita pun, itu jalannya itu sudah diatur sama petugas karantina. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri, itu mereka udah mengarahkan. Jadi aku keluar, belum sampai keluar bandara diarahkan ke lift naik, terus nggak tahu kemana, pokoknya tahu-tahu tembus itu udah ada bis yang nunggu. Nah bisnya itu guys, itu waktu aku sama teman-teman itu beberapa orang itu langsung diantar ke hotel yang dituju oleh pemerintah. Ya hotelnya ini tuh untung nggak jauh dari bandara ya, cuman 5 menit, nggak nyampe lah ya, 5 menit lah masuk sini.
itu istilahnya barang itu mereka yang nurunin dari bisnya itu, sama yang naikin juga pihak itu karantinanya. Pokoknya kita tinggal masuk aja ke bis, turun juga tinggal turun, barangnya udah dimasukin ke hotel. Nah kita di hotel itu nanti antre lagi untuk ngambil kunci sama kalau nggak salah langsung dapat makan siang guys. Makan siangnya nantilah kalau aku ada fotonya aku share. Makan siangnya pokoknya set 4/5 sempurna. Habis itu naik, kita bawa koper kita sendiri, udah dikasih kunci, naik bawa koper kita sendiri, masuk di kamar. Ya udah, selama kita udah di dalam kamar itu diusahakan jangan pernah keluar, karena memang dilarang untuk keluar kecuali untuk ngambil makanan kita yang ditaruh di luar kayak di atas kardus gitu guys. Jadi ada kardus di depan kamar itu gunanya untuk buang sampah kita dan ngambil makanan kita. Jadi pas dapat makan siang kita naruh sampah kita yang dari pagi, kalau pas makan malam kita ngambil makan malam sama ngambil sampah yang dari makan siang kita tadi. Pokoknya kayak gitulah. Nanti di hotel itu juga ada tulisan-tulisan buang sampahnya gimana, terus ini harus gimana itu pokoknya ada guys. Kalau kalian yang masih newbie, pokoknya jangan macam-macam lah, jangan keluar-keluar, karena kalau enggak nanti ya nggak tahu ya, mungkin ada efeknya sendiri lah guys. Karena aku selama ini nggak pernah keluar kecuali ngambil makanan aja sih, itu pun cuma di depan kamar aja. Oke guys. Nah, jadi aku mulai karantina itu dari tanggal 20 siang, 20, 21, 22, 23. Jadi 3 hari ya, 20. Dari 20 hitungnya 21, 22, 23. Itu sekitar 3 hari dari aturan dari wajib pemerintahnya. Ini udah di tanggal 22. Di hari menjelang hari terakhir besok lah ya, terakhir. Nah itu sebelum besok mau keluar itu dikasih ini. Yang tadi yang kayak di bandara itu tadi guys. Jadi besok pagi ini aku harus cek ini lagi jam 6 katanya, jam 6 pagi pokoknya bangun tidur langsung ngeluarin air liur. Itu nggak boleh, di sini tulisannya nggak boleh, pokoknya habis bangun pagi nggak boleh makan, minum, sikat gigi dan sebagainya, paling nggak 30 menit atau berapa gitu. Nah di sini diusahakan hasilnya baik lah pokoknya, asal kita memang negatif dan nggak kena ya nggak masalah sih. Yang penting kalau aku saranin sih banyak minum aja, banyak minum air putih. Kalau air putihnya kurang kan di Jepang kan, di sini kan di hotelnya kan ada kayak pemanas atau buat ngerebus air aja pakai air keran Jepang kan bagus. Jadi air keran tinggal direbus aja kayak gitu guys. Oke, sementara itu dulu guys, besok kita sambung lagi. Ya sedikit gambaran lah buat kalian yang mau ke Jepang, mudah-mudahan lancar. Jangan lupa syarat-syarat yang diperlukan, paspor, visa dan sebagainya, COE itu juga yang masih ada di paspor biarin aja, jangan lupa, jangan sampai hilang. Terus hasil PCR tadi negatif, kalau bisa yang dari klinik, form yang dari Jepang juga, sama backup yang bahasa Indonesia juga aku semuanya aku siapin. Yang penting catnya dari klinik asli. Jangan lupa ngeprint juga apa itu namanya, sertifikat vaksin yang dari Indonesia itu, tiga-tiganya tak print semua ya. Pokoknya mudah-mudahan kalian lancar lah, nggak ada yang satu hal kekurangan apapun. Jangan lupa berdoa guys. Semoga kalian selamat-selamat aja sampai di Jepang dengan tiba dengan selamat. Oke guys, gitu dulu video kali ini. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar. Terus klik like, subscribe, dan share kalau video ini bermanfaat buat kalian, apalagi yang mau ke Jepang segera. Oke, aku doakan semoga kalian tiba dengan selamat dan tidak ada satu hal kekurangan apapun. Oke guys, jangan lupa berdoa sebelum berangkat. Safe flight dan selamat datang di Jepang, karena Jepang sudah dibuka. Dan arigatou gozaimasu. See you. Bye bye. Jangan lupa download aplikasi Kokoa di App Store atau Play Store HP kalian guys, dan baru bisa diaktifin di Jepang untuk saat karantina. Oke guys, semoga sukses. Jangan lupa klik subscribe, 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 subscribe. Mumpung gratis. Matur nuwun.